Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Syafitri dengan nomor induk mahasiswa 72012200014. Saya berasal dari kelas akuntansi A, Prodi Akuntansi, Stambu 2020 Universitas Negeri Medan. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumiadi Abdiwinata, MSI AKCA, selaku dosen pengampu akuntansi keuangan 2 yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Tugas ini saya selesaikan guna untuk memenuhi salah satu tugas KKNI yaitu Critical Book Report pada mata kuliah akuntansi keuangan 2 dengan judul materi yaitu pengakuan pendapatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki materinya yaitu mengenai pengakuan pendapatan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi pengakuan pendapatan ini yaitu yang pertama, menerapkan prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedua, menjelaskan masalah akuntansi untuk pengakuan pendapatan. Yang ketiga, menerapkan metode presentasi penyelesaian untuk kontrak jangka panjang. Yang keempat, menerapkan metode pemulihan biaya untuk kontrak jangka panjang. Yang kelima, mengidentifikasi akuntansi yang tepat untuk kerugian pada kontrak jangka panjang. Yang keenam, menjelaskan masalah akuntansi untuk kontrak pelayanan. Yang ketujuh, mengidentifikasi akuntansi yang tepat untuk multi-deliverable. Selanjutnya, dalam materi pengakuan pendapatan terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, lingkungan terkini, yang terdiri dari pedoman pengakuan pendapatan dan penyimpangan basis penjualan. Yang kedua, yaitu pengakuan pendapatan saat penjualan, yang terdiri dari persetujuan sales with buyback dan penjualan dengan hak retur. Yang ketiga, yaitu pengakuan pendapatan sebelum pengiriman, yang terdiri dari metode presentasi penyelesaian, metode kontrak selesai, rugi kontrak jangka panjang, dan pengungkapan. Dan yang keempat, yaitu pengakuan pendapatan setelah pengiriman, yang terdiri dari metode angsuran, metode pemulihan kos, dan metode deposit. Selanjutnya, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu pendapatan. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya, pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi, yaitu diantaranya berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, dan juga penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat dua hal, yaitu yang pertama, pada saat direalisasi atau realized, dan yang kedua, pada saat diperoleh atau earned. Penjelasan dari prinsip pengakuan pendapatan tersebut adalah yang pertama, pendapatan yang berasal dari penjualan diakui pada tanggal terjadinya transaksi. Biasanya diartikan sebagai tanggal penyerahan barang kepada pembeli. Yang kedua, pendapatan yang berasal dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diselesaikan dan dapat ditagihkan ke pembeli. Yang ketiga, pendapatan dari pemberian izin menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, royalti, diakui dengan sejalan dengan berlalunya waktu dan pada saat aktiva tersebut digunakan. Yang keempat, pendapatan dari penualan aktiva tetap diakui pada saat terjadinya penjualan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan menurut sifat transaksi.
Yang pertama yaitu jenis transaksinya merupakan penjualan produk dari persediaan. Kemudian uraian pendapatannya itu pendapatannya berasal dari penjualan. Selanjutnya waktu pengakuan pendapatannya itu pada tanggal penjualan atau tanggal penyerahan. Yang kedua, jenis transaksinya yaitu pemberian jasa. Kemudian uraian pendapatannya berasal dari pendapatan dari fee atau jasa. Dan waktu pengakuan pendapatannya itu yaitu pada saat jasa sudah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, jenis transaksinya yaitu memperbolehkan penggunaan aktiva, yaitu uraian pendapatannya berasal dari bunga, sewa, dan royalti. Selanjutnya waktu pengakuan pendapatannya yaitu pada saat sudah berlalunya waktu. Yang keempat, jenis transaksinya yaitu penjualan aktiva selain persediaan. Uraian pendapatannya yaitu pendapatannya itu berasal dari keuntungan atau kerugian atas disposisi. Selanjutnya waktu pengakuan pendapatannya itu yaitu pada saat tanggal penjualan atau pertukaran. Selanjutnya pengungkapan pendapatan. Pengungkapan pendapatan menurut PSAK nomor 34 dan 35 yaitu perusahaan harus mengungkapkan 4 hal. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, perusahaan harus mengungkapkan jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut. Yang ketiga, perusahaan harus mengungkapkan jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan. Dan yang keempat, perusahaan harus mengungkapkan pendapatan yang ditunda pengakuannya. Selanjutnya ada beberapa metode pengakuan pendapatan dalam perusahaan yang secara umum dipraktikkan, yaitu pertama, pendapatan diakui pada saat penjualan atau penyerahan. Bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, saat penjualan merupakan saat yang paling umum digunakan sebagai titik pengakuan pendapatan. Dapat juga dikatakan bahwa pendapatan diakui pada saat realisasi karena realisasi ditandai dengan telah terjadinya transaksi pertukaran produk atau jasa perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Misalnya yang terjadi pada saat terjadinya piutang dagang. Pendapatan dari kegiatan pengolahan dan penjualan produk umumnya diakui pada waktu dijual atau biasanya saat dikirimkan. Jurnal untuk pendapatan yang diakui saat penjualan yaitu kas atau piutang di debit dan pendapatan di kredit. Selanjutnya, pendapatan yang diakui pada saat produksi selesai. Pengakuan pendapatan pada saat kegiatan produksi telah selesai dimungkinkan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada 4 syarat di sini. Yang pertama yaitu harga jual produk yang dihasilkan dapat ditentukan secara tepat. Yang kedua, tidak diperlukannya kegiatan dan biaya pemasaran yang berarti untuk memasarkan produk tersebut. Yang ketiga, harga pokok produk yang bersangkutan sulit ditentukan. Dan yang keempat, satuan-satuan persediaan dapat ditukar. Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka tidak ada masalah untuk mengakui pendapatan pada saat produk telah selesai diproduksi. Selanjutnya, ada pendapatan yang diakui pada saat pembayaran diterima. Cara ini dipakai apabila terdapat ketidakpastian mengenai kolektibilitas piutang dari penjualan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh belum berpindahnya hak kepemilikan atas barang yang dijual sampai dengan dilunasinya pembayaran, sehingga ada kemungkinan terjadi pembatalan transaksi penjualan. Contohnya yaitu transaksi penjualan angsuran atau installment sales. Selanjutnya ada pendapatan yang berasal dari penjualan konsinyasi. Dalam penjualan konsinyasi, pendapatan baru diakui setelah terjadi penjualan dan penyerahan barang dari komisioner kepada pembeli.
Selanjutnya ada pendapatan yang diakui secara proporsional selama tahap produksi. Cara ini dipakai terutama oleh perusahaan kontraktor. Hal ini dilakukan karena sifat pekerjaan yang dilakukan, yang biasanya memerlukan waktu penyelesaian melebihi satu periode akuntansi. Cara seperti ini dapat dilakukan apabila taksiran biaya penyelesaian dan tahap kemajuan penyelesaian kontrak dapat ditentukan. Penaksiran ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berdasarkan persentase dari biaya, yang kedua, berdasarkan persentase penyelesaian secara fisik. Selanjutnya, pendapatan yang diakui selama produksi. Pada kasus kontrak jangka panjang seperti kontrak pembangunan, gedung, kontrak pembuatan kapal militer atau komersial, dan kontrak eksplorasi, biasanya memberikan hak kepada penjual atau pihak yang membuat untuk menagih pembayaran kepada pembeli pada setiap interval tertentu sesuai dengan penyelesaian proyek. Ada dua metode akuntansi yang digunakan, yaitu yang pertama, metode persentase penyelesaian, dan yang kedua, metode kontrak selesai. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Pendapatan dan laba kotor diakui pada setiap periode didasarkan kemajuan penyelesaian pembangunan atau persentase penyelesaian, yaitu pendapatan kontra diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Yang kedua, biaya kontra biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi, yaitu jika jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Berikut perhitungan pendapatan yang diakui presentasi penyelesaian. Yaitu ada cara menghitung persen komplit, yaitu cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost. Selanjutnya menghitung revenue atau or gross profit to be recognized to date, yaitu dengan cara persen komplit dikali estimated total revenue. Selanjutnya menghitung current period revenue, yaitu dengan mengurangkan revenue to be recognized to date dengan revenue recognized in prior periods. Adapun contohnya yaitu PTA memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta dan perkiraan biaya 700 juta. Kontrak dimulai Juli 2012 dan selesai pada Agustus 2014. Data perkiraan biaya sampai selesai adalah sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan tahun 2012 yaitu sebesar 315 juta. Pada tahun 2013 yaitu 568 juta, dan pada tahun 2014 yaitu sebesar 710 juta. Selanjutnya perkiraan biaya sampai selesai pada tahun 2012 yaitu sebesar 385 juta, pada tahun 2013 yaitu sebesar 142 juta, dan pada tahun 2014 tidak diketahui. Selanjutnya kemajuan tagihan pada tahun 2012 yaitu sebesar 300 juta, pada tahun 2013 sebesar 350 juta, dan pada tahun 2014 sebesar 150 juta. Selanjutnya kas terkoleksi pada tahun 2012 sebesar 200 juta, pada tahun 2013 sebesar 300 juta, dan pada tahun 2014 sebesar 300 juta. Selanjutnya kita akan menghitung persentase penyelesaian, yaitu yang pertama kita meletakkan harga kontrak pada tahun 2012
yaitu sebesar 800 juta. Pada tahun 2013 dan 2014 juga sebesar 800 juta. Selanjutnya kita kurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya kita dikurangi dengan perkiraan biaya sampai selesai. Lalu hasilnya itu merupakan perkiraan total laba kotor. Dari itulah kita mendapatkan persentase penyelesaian pada tahun 2012 yaitu sebesar 45%, pada tahun 2013 yaitu sebesar 80%, dan pada tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Selanjutnya, menghitung persentase penyelesaian pendapatan dan laba kotor per tahun. Di sini seperti yang saya tampilkan, persentase penyelesaian pendapatan dan laba kotor per tahun dari tahun 2012, 2013, dan 2014. Di sini kita bisa mendapatkan jumlah laba kotornya dari setiap tahun. Selanjutnya, PTA akan melakukan penjurnalan atas biaya konstruksi, atas kemajuan penagihan atau termin, dan atas penagihan. Untuk mencatat biaya konstruksi, yaitu pada tahun 2012, yaitu konstruksi dalam proses didebet sebesar 315, dan kas utang dan sebagainya dikredit sebesar 315. Pada tahun 2013, yaitu konstruksi dalam proses didebit sebesar 253, dan kas utang atau dan sebagainya dikredit sebesar 253. Pada tahun 2014, yaitu konstruksi dalam proses didebit sebesar 142, kas utang dan sebagainya dikredit sebesar 142. Selanjutnya untuk mencatat termin jurnalnya yaitu piutang usaha didebit, penagihan konstruksi dalam proses dikredit. Berikut juga dengan jumlah setiap tahunnya. Selanjutnya untuk mencatat penagihan yaitu jurnalnya kas didebit dan piutang usaha dikredit. Selanjutnya PTA mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun untuk mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor pada tahun 2012 yaitu konstruksi dalam proses atau laba kotor dikredit sebesar 45, beban konstruksi didebit sebesar 315, dan pendapatan dikredit sebesar 360. Berikut juga dengan tahun 2013 dan 2014 telah terlampir jumlah yang diperoleh. Selanjutnya untuk mencatat penyelesaian kontrak, yaitu jurnalnya penagihan atas konstruksi dalam proses, kreditnya konstruksi dalam proses. Dalam hal ini yang dicatat hanya pada tahun 2014, yaitu didebit sebesar 800 dan dikredit sebesar 800. Selanjutnya, isi akun konstruksi dalam proses dengan metode presentasi penyelesaian. Untuk konstruksi dalam proses ini, dapat hasil dari biaya konstruksi, laba kotor yang diakui, biaya konstruksi dan laba kotor diakui pada tahun 2013, dan biaya konstruksi dan laba kotor diakui pada tahun 2014, dengan total yaitu 800. Selanjutnya, pada 31 Desember 2014, kita harus menutup proyek tersebut dengan mencantumkan saldo sebesar dengan total dari biaya konstruksi tersebut yaitu sebesar 800 juta. Jadi di situ akunnya telah kita tutup pada akhir periode 2014. Selanjutnya penyajian laporan keuangan presentasi penyelesaian. PTA melaporkan aset lancar dari selisih tersebut sebagai kelebihan biaya dan laba diakui dari tagihan di laporan posisi keuangan. Berikut merupakan contoh perhitungan pada tahun 2012 di mana pendapatan kontrak diakui tahun 2012 yaitu sebesar 360 juta, penagihan tahun 2012 yaitu 300 juta. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil pendapatan yang belum tertagih yaitu sebesar 60 juta. Selanjutnya metode kontrak selesai.
Metode kontrak selesai yaitu di mana pendapatan dan laba kotor diakui hanya setelah suatu kontrak diselesaikan. Metode kontrak selesai sering juga disebut dengan metode pemulihan biaya. Berikut merupakan pemulihan biaya pendapatan dan laba kotor per tahun. Yaitu kita mendapatkan laba kotor dari tahun 2012, 2013, dan 2014. Berikut telah terlampir. Selanjutnya, PTA akan mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor, jurnalnya yaitu beban konstruksi di debit dan pendapatan di kredit. Selanjutnya untuk tahun 2014 yaitu konstruksi dalam proses atau laba kotor di debit, beban konstruksi di debit, dan pendapatan di kredit. Selanjutnya untuk mencatat penyelesaian kontrak, jurnalnya yaitu penagihan atas konstruksi dalam proses di debit dan konstruksi dalam proses di kredit. Selanjutnya perbandingan laba kotor antara metode presentasi penyelesaian dengan metode pemulihan biaya. Pada tahun 2012, presentasi penyelesaian sebesar 45 juta, sedangkan pada metode pemulihan biaya itu sebesar 0. Pada tahun 2013, dengan metode presentasi penyelesaian yaitu sebesar 27 juta, sementara dengan metode pemulihan biaya yaitu sebesar 0. Pada tahun 2014, dengan menggunakan presentasi penyelesaian, laba kotornya yaitu sebesar 18 juta, sementara dengan metode pemulihan biaya yaitu sebesar 90 juta. Berikut merupakan laporan keuangan dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Di sini telah terlampir jumlah laba kotor pada tahun 2012, 2013, dan 2014, di mana tahun 2012 dan 2013 laba kotornya sebesar 0, dan pada tahun 2014 laba kotornya sebesar 90. Selanjutnya ada juga laporan posisi keuangan bagaimana terlampir seperti berikut. Selanjutnya, pengakuan pendapatan setelah pengiriman. Ada dua metode yang umum digunakan untuk menunda pengakuan pendapatan sampai dengan kas diterima, yaitu dengan menggunakan installment method atau cost recovery method. Yang pertama, metode angsuran atau installment method. Metode angsuran menekankan pada pengumpulan daripada penjualan sehingga laba diakui pada periode pengumpulan, bukan pada periode penjualan. Dasar akuntansi penjualan angsuran dibenarkan apabila tidak ada dasar yang layak untuk menaksir tingkat kolektibilitas pendapatan tidak diakui sampai dengan kas diterima. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode penutupan biaya atau cost recovery method. Dalam metode penutupan biaya, tidak ada laba yang diakui sebelum penerimaan kas dari pembeli melebihi harga pokok barang yang dijual. Setelah semua biaya tertutup, setiap tambahan penerimaan kas diakui sebagai laba. Metode ini digunakan karena tidak dapat diperoleh dasar yang layak untuk menaksir kolektibilitasnya. Dengan kata lain, metode tersebut digunakan apabila ada ketidakpastian yang tinggi mengenai kolektibilitas piutang. Selanjutnya ada kerugian untuk kontrak jangka panjang, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu kerugian di suatu periode di dalam kontrak yang menguntungkan, dan yang kedua kerugian pada kontrak yang merugikan. Kerugian di suatu periode. Pada contoh soal sebelumnya, asumsikan apabila PTA memperkirakan biaya untuk menyelesaikan gedung pada tanggal 31 Desember
tahun 2013 adalah sebesar 221 juta rupiah instead of 142 juta rupiah. PTA akan mengakui kerugian sebagai berikut, di mana biaya yang dikeluarkan pada 31 Desember 2013 yaitu sebesar 568 juta. Selanjutnya perkiraan biaya penyelesaian yaitu sebesar 221 juta. Maka kita akan mendapatkan hasil dari perkiraan total biaya yaitu sebesar 789 juta. Selanjutnya presentasi penyelesaiannya yaitu sebesar 72% yang berasal dari 568 juta dibagi 789 juta dikali 100%. Selanjutnya penerimaan yang diakui pada tahun 2013 yaitu berasal dari 800 juta dikalikan dengan presentasi penyelesaian tadi yaitu sebesar 72% dikurangi dengan 360 juta. Maka dapat hasilnya yaitu sebesar 216 juta. Selanjutnya biaya yang diakui di tahun 2013 yaitu sebesar 253 juta. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil dari kerugian yang diakui pada tahun 2013 yaitu sebesar 37 juta. Maka dari itu, PTA akan mencatat kerugian pada periode 2013 yaitu dengan menjurnal beban konstruksi di debit sebesar 253 juta. Selanjutnya konstruksi dalam proses atau kerugian dikredit sebesar 37 juta dan pendapatan dikredit sebesar 216 juta. Baiklah, demikian hasil video pembelajaran dari saya kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi penonton semua. Dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi video pembelajaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.